wa tabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna fillah, para perambah jalan menuju kepada Allah, mari kita awali kajian kita, kajian tasawuf melalui kitab Risalah Qusyairiyah, dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita coba kembali kepada pembahasan kita pertama waktu mulai ngaji tasawuf, bahwa pengkaji tasawuf atau orang yang duweni laku tasawuf itu ada 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan, yakni tingkatan awam, kemudian tingkatan khawas, kemudian tingkatan khawasul khawas. Jadi ada ada 3 tingkatan, ya. Nah, tingkatan walaupun awam itu dia sudah masuk dalam dunia tasawuf, ya. Jadi orang awam itu siapa? Yakni orang kebanyakan, jadi mayoritas. Jadi mayoritas yang mereka itu hanya menekankan pada sisi syariat, ya. Jadi menekankan amalannya itu amalan syariat dan bersifat dzahir. Ini perlu saya jelaskan kembali. Kemudian kalau tingkatannya khawas, dia sudah syariat dan thariqah. Jadi sudah syariat dan thariqah. Nah, ini dia sudah mengamalkannya itu mendasarkan kepada amaliyah zahir dan batin, ya. Nah, kemudian kalau khawasul khawas, ini amalannya 3 macam, kumulatif jadi 1. Jadi syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikoh, ya. Jadi amalannya adalah zahir, dhamir dan batin. Zahir, batin lan dhamir. Jadi amalannya sudah 3, zahir, batin, dan dhamir. Jadi dhamir itu bagian yang paling dalam pada hati manusia. Jadi yang paling dalam, ya.
Nah, kita mengkaji kitab ini, ya, ini ada kalanya kajiannya tingkat khawas dan bisa pada tingkat khawasul khawas. Jadi memang sudah tingkatannya itu. Ya. Makanya biasanya kalau kita membahas, kemudian kita menemukan seperti sesuatu yang tidak mungkin kita amalkan, tapi itu ada yang bisa mengamalkannya. Ya, maka ada yang mereka itu termasuk dalam ini, yakni khawasul khawas. Makanya kalau wingi kula jelasaken, wong tobat mawon niku tingkatane 3. Tobat karena dia awam, disebut sebagai at-taib, ya. Jadi at-taib wong sing tobat. Karena apa? Karena dia baru melihat dohirnya. Jadi melihat dohirnya. Dohirnya itu salah apa bener, coro syariat, ya. Kalau dia salah, dia bertaubat menuju pada yang benar. Nah, kalau khawas itu dia bertaubat bukan karena salah dan benar, karena dia sudah beramal dohir tapi belum sampai ke batin, apalagi dhamir. Jadi belum sempurna. Jadi oleh ngamal durung sempurna. Jadi kalau dia ngamal, ya ngamali mek dohir tok. Makane nek ana wong bolak-balik maca istighfar, Gusti kula nyuwun ngapunten. Dumateng jenengan kula mboten saged ngamal sarana sempurna. Nah, dia bertaubat maca istighfar. Lale tingkatane khawasul khawas itu perkorone sederhana saja. Dan itu selalu terjadi pada diri kita. Dohire wis dilakoni, batine ya dilakoni, domire ya dilakoni. Niku tingkat khawasul khawas. Mek perkara titik tok niku wis tobat. Sing kedua jenenge inabah, sing ketiga niku aubah. Jadi awab. Makanya kita biasa sholat awabin. Nah, berarti sholatnya tingkatannya wis mlebu nang tingkat khawasul khawas. Lek sholat taubat niku karena awam, itu karena awam. Nah, khawasul khawas ini dia lebih banyak memperhatikan dirinya dibandingkan memperhatikan Allah. Jadi dia menekankan pada kedirian, ya. Jadi kedirian. Jadi perkara dia mengutamakan dirinya saja, itu wis bertaubat. Makanya tiang di tingkatannya khawasul khawas, ya wis nang di istighfar. Jadi istighfar terus. Nek kurang ini titik istighfar gitu. Nah, kajian kita di sini ini lebih banyak kepada kajian para sufi. Nah, para sufi itu dia beramal, itu tingkatan-tingkatan tinggi. Nah, kita juga belajar, ya. Kita juga belajar bagaimana bisa masuk pada tingkat tinggi. Minimal kita tidak pada tingkat rendah. Jadi kalau tingkat rendah tadi saya sebutkan, kita sudah masuk pada tingkat khawas. Masuk pada tingkat khawas walaupun tingkat dasar. Nah, niki sing diarani
Nek kula wau nyebutaken ayyuhas salikun, pengambah jalan ketuhanan. Gitu ya. Jadi di sini namanya salik. Latan mriki murid gitu. Nah di sini wong wis dadi murad dadine wasil gitu ya. Jadi di sini murad ketemune dia adalah wasil. Wong sing wis ketemu marang Gusti Allah gitu. Nah, kita bahas pada halaman 197. Khusyuk dan tawadhu. Ya. Jadi khusyuk dan tawadhu. Khusyuk itu ada dua. Jadi khusyuk kalau kita melihat kriteria ya, maka ada khusyuk zahir ya. Jadi khusyuk zahir, ono khusyuk batin, enten khusyuk dhamir. Khusyuk dhamir ya. Jadi ada khusyuk zahir. Itu semua ketentuan syariat dipenuhi. Ya takbire, carane takbir, kemudian rukuke sing bener, sujude sing bener, niku khusyuk zahir. Jadi khusyuk zahir. Nek khusyuk batin niki khusyuk tiga potensi batin, mulai dari akal, kemudian hati, dan yang ketiga adalah nafsu. Jadi akale wis bisa khusyuk ya. Berarti kan dia batin, itu kan potensi batin. Jadi nek umpamane ana wong kok bisa konsentrasi dengan pikirannya, maka dia itu sebenarnya sudah khusyuk secara batin min nahiyatil aqli ya. Nah, kalau dengan hati wis anteng dheweke niku ya. Jadi wis anteng. Nah, kemudian yang ketiga nafsu nih. Nah, nafsu itu kapan itu mulai bisa anteng? Ya, itu mulai bisa umur 70 kayak iso anteng. Ya. Dadi lek umur 40 gak iso anteng. Dadi lek kita niki miturut Abu Yazid Al-Bistami. Piyambake kula ceritakan bolak-balik, dheweke niku seorang yang selalu ngibadah itu berusaha khusyuk. Tapi dia baru bisa khusyuk itu umur 70. Nah, ketika umur 74 ditanya, berapa umur Tuhan? Umur saya 74 tahun. Nah, satu ketika ditanya, umur Tuhan berapa? Syekh, umur saya 4 tahun. Loh kok gak podo? Nah, jadi 4 tahun itu dari rumangsa bisa khusyuk. Itu baru 4 tahun ini. Lale 74 itu dihitung dari lahir. Sehingga orang bertanya-tanya, oh kalau begitu itu lek miturut Abu Yazid Al-Bistami itu baru umur setelah 70 baru bisa khusyuk. Saiki umure wis 70 mendukur tapi kok gak iso khusyuk. Iku makome memang tidak makom niki, Mbok. Makome nggih wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yakin. Jadi yakin itu kan sajane pengertiane khusyuk secara totalitas. Tapi krono gak iso, ya yakin diartikan mati, ngibadah sampai mati. Jadi kira-kira nek kula jenengan iki gak iso khusyuk, makome digeser. Jadi bukan makom khusyuk versi niki, tapi khusyuk versi mati mawon. Pokoknya ibadah sampai mati. Jadi gak mandek-mandek. Nah ditakoni sampai iso khusyuk, waduh angel gitu ya. Jadi angel gitu. Jadi akale sih, pikirane sih nang ndi, mari ngono atine ya ngono. Ya. Akhirnya ya napa? Dia tidak masuk pada pengertian yakin khusyuk totalitas. Tapi dia dalam pengertian mandeke ibadah itu kapan? Ya lebih mati. Jadi mandeke ibadah kapan? Ya wis mati. Nah disinilah kembali kepada makom dzahir. Jadi makom dzahir. Apa ada orang yang khusyuknya itu sampai tingkat keseluruhan ini sampai dia bisa yakin? Nah, orang yang sampai tingkat yakin niku begitu dheweke ngucapno takbir Allahu Akbar, itu dia sudah awake niki wis rumangsa cilik, wis gak duwe kekuatan apa-apa kejaba kekuatan sing diparingi dening Allah dumateng kita. Awake dadi cilik tapi nek sik pancet awake rumangsa gedhe, ha iku manggone ndek mriki. Jadi khusyuk secara manggone ten mriki. Jadi al maut ya. Nah, kula nate khutbah diprotes marine niku njodono iki lho tafsire ayat niki wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kula jawab secara keilmuan, nek sampean nerjemahno yakin itu mati, ya bener kayak terjemahan sampean. Itu makom sampean. Tapi bagi makom orang yang tingkatannya tinggi, dia yakin betul itu. Salat niku madhep marang Gusti Allah, ya sampai-sampai nek Kanjeng Nabi ngendika, ya ka'annaka tamutu roda, kaya-kaya meniku mati. Gitu ya. Jadi dia menangis ya karena dia merasa kecil setelah mengucapkan Allahu Akbar. Gitu ya. Nah disinilah bedanya. Nah kita ini bisa mengalami pergeseran. Yo situ tok, dzahir tok, kemudian bisa batin, ambil dzahir, bisa ketiga-tiganya. Nah, kemudian tawadhu, wong khusyuk niku gandengane mesti tawadhu. Tawadhu niku andhap asor, gitu ya. Napa kok andhap asor? Lah wong dheweke ngucapno Allahu Akbar kok. Mosok tetep rumangsa awake gedhe, keakuannya masih kuat. Ya tidak. Maka gandengane nek wong niku wis ngucapno Allahu Akbar, dia menjadi tawadhu. Dia harus menyertai dengan tawadhu. Maka di sini kalau dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, ya sebagai gambaran tentang ungkapan tentang dia berhadapan dengan Zat kang Maha Agung. Di satu pihak dia harus merasa kecil di hadapan Allah. Makanya wong salat kan gak oleh ndangak. Ya. Kudu ndingklu ae gitu ya. Ndingklu ndelok makome sujud. Ya. Jadi tempat sujud itu yang dilihat gitu. Nah, itu tawadhu adab asor.
Nah, andap asor itu ya karena dia merasa tidak ada kekuatan kejaba diparingi dening Gusti Allah. Lah wong niku lek makome makom diparingi iku biasae andap asor. Makanya tangan atas lebih baik dari tangan di bawah gitu ya. Jadi tangan atas lebih baik dari tangan di bawah, sehingga tangan di bawah malah ndingklu gitu ya. Nah, disinilah tawadhu. Jadi tawadhu ana sing ngarani khudu. Jadi ana sing ngarani khudu. Nggih. Nek tawadhu niku cara keilmuan niku secara dohir. Jadi dingklu ngoten. Iku tawadhu ana santri ketemu kiyaine gitu ya. Jadi ora wani terus ora mlaku karo sikil ndek ngarepe kiai. Mesti paling ndak mungkru lek anu mlaku nganggo dengkul. Nah, kalau khudu ini batin. Jadi andap asor nganggo batin. Nah, wonten mriki dipun sebutaken qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha wis tenan bejo sapa al mukminuna wong mukmin alladzina wong akeh hum iya ladzina fi sholatihim khashi'un fi sholatihim khashi'un ing dalem sholati khashi'un khusyuk. Sebab enten ayat sing nyebutaken fawailul lil musolli alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan fi sholatihim, lek fi itu berarti khusyuk, lek an itu ada itu kok khusyuk. Jadi sungguh berbahagia seorang mukmin. Jadi syaratnya kudu mukmin nih. Lek orang mukmin ora iso. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Makanya banyak terjadi perbedaan pandangan. Ya, kalau dalam kitab fikih itu bicara sabilillah itu mboten nganggo fi. Tapi ahli tafsir fi sabilillah. Karena Qur'ane kan ngoten fi sabilillah. Tapi ahli fikih fi ini dibuang. Mek sabilillah. Jadi karena sabilillah iku wonge, Pak. Gitu. Jadi wonge. Makanya ahli fikih itu tekanannya zakat itu untuk siapa? Ya orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi kalau fi sabilillah ya tuku bom barang itu kena duit teko zakat. Tuku pesawat, tuku drone lan bisa pinunggalane. Drone apa drone ya. Jadi pesawat sing tanpa awak saniki pun mulai usum ya. Jadi kalau winginane kilang minyak Saudi Aramco dibom karo Houthi nganggo drone tanpa awak, nganggo remote ya. Sampai terjadi kebakaran yang luar biasa. Bahkan menurut informasi ya banyak daerah-daerah di Makkah dan Jeddah itu yang dibomi oleh Houthi gitu ya. Makanya enten sing njaluk muga-muga jamaah kita kabeh selamat gitu. Nah, lho kok gak diantisipasi iki ana kapal mlaku iki tidak sapa. Iki kita lewat kan mestinya ditembak di tengah jalan. Lagi gak ojol tempat turu paling. Ya. Sing jaga tempat turu.
Padahal radar itu selalu jalan, nggak oleh turu gitu ya. Nah, jadi tawadhu niku lan khudu itu untuk kelanjutane, jadi kelanjutane. Nah niki khusyuk. Jadi kelanjutannya khusyuk itu. Jadi khusyuk itu sarana yakin gitu ya. Jadi kalau tidak yakin tidak bisa. Makanya orang itu kalau sudah iman dan imannya sangat dalam, maka dia sudah mencapai tingkat yakin. Kalau sudah mencapai tingkat yakin, maka dia akan bisa khusyuk gitu. Tingkat yakinnya itu dia akan bisa khusyuk ya. Makanya qad aflahal mu'minun, jadi kunci nih untuk bisa khusyuk itu dia harus seorang mukmin. Alladzina hum fi itu di waktu di dalam sholat, khasyi'un bisa khusyuk. Khasyi'un itu muadab, muantep, jari iki wong kabupaten ya. Manetep. Jadi muadab karo mantep ora gelem goyang gitu ya. Nah, di dalam hadis dikutip dari Abdullah bin Mas'ud, dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin ya. La yadkhulul jannata orang mlebu swarga man wong fi qalbihi kang ana di atine wong mithqala dzarratin sebiji sawi min kibrin sombong. Jadi duweni rasa sombong. Walayat hulun naro, ora bakal mlebu neraka man wong fi qalbi ing dalem atine wong apa mitqalu dzarratin min iman, sebiji sawi dari iman. Makane lek ndek atine wong niku duweni iman sedikit saja, dia tidak akan dimasukkan surga. Makanya lek anak mubalek kok ngawur gitu. Ketika membicarakan tentang Abu Thalib. Abu Thalib itu kan ketika menjelang wafat, dia kan ditemui oleh keponakannya, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya Nabi Muhammad. Nah dikongkon moco kalimah syahadatain, dia kodek menang. Soalnya ana Abu Lahab, ya. Tapi diarani karo wong niku wau Abu Thalib iki kafir. Gitu. Nah nek pandangan Imam Al-Ghazali mboten ngoten, gitu ya. Mboten ngoten. Dia itu ada iman di dalam hati, cuma belum dilapatkan. Berarti dia nanti menurut hukum ya akhirat dia itu tempatnya di surga. Wong ngrewangi Kanjeng Nabi ngalor ngidul kok jarene kafir. Lah iki jenenge dai ini durung jangkep lek ngaji gitu ya. Jadi dai ini durung jangkep. Iku lek dilebokno di medsos malah dadi rame gitu ya. Dadi rame gitu. Faqala rajulun, faqala maka takon sapa rajulun seseorang, ya Rasulullah, Rasulullah, innar rajula, sak temene wong lanang yuhibbu iku demen sapa wong ayyakuna ing yen ta ana apa taubuhu kelambine wong hasanan bagus. Faqala innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Faqala maka ngendika Rasulullah, innallaha ta'ala jamilun,
Gusti Allah niku indah, yuhibbul jamal, cinta kepada keindahan. Ya. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Al-kibru sombong itu menolak kebenaran, dan wa ghamtun nas orang reken menungso. Jadi kalau begitu nek wong ku ana iman titik mawon, walaupun belum dilafadzkan menurut hukum swarga, itu dijelasno, hukum akhirat, itu dia ahli surga. Jadi duwe iman. Makanya nek wong Islam kok tilar dunya, kita ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, innahu tawa innaha min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Gitu. Jadi pun angel-angel pun dia termasuk ahli surga. Karena ono iman ini. Gitu. Makanya ketika kalau wingi kula sampaiaken nek mboten salah, enten kanca kula niku ibuke biyen Islam. Terus kok embuh kok moro-moro melok agama liya. Lah niku sakaratul maut, ya napa kula saged ngrebut supaya dhek iku gelem maca syahadat. Gitu. Ya sampean cedheki lek tepak sampean teko nang omahe sampean ngomongi. Lha niku dijogo terus karo petugas agama liya. Gitu. Ya tepak dhek mosok njogo terus. Jadi tepak kosong sampean mlebu gitu ya. Nah, kula waktu niku lali. Mboten ngomong. Nek maca syahadat kudu ana saksine. Siji sampean dhewe. Ana Pak RT, ana RW, gitu. Lah akhire karena ndak ana Pak RT, Pak RW ya ora apa-apa. Ora iso apa-apa. Akhire ya dirumat wong liya. Ya wis gak apa-apa, tapi di dalam hatinya ada mitqala dzarratin minal iman. Tapi satu ketika karena pengalaman niku kula ya napa niki ban iki situasine ngeten. Ya wis ngene ae sampean dhek kepingin dadi wong Islam. Cuma keluargane tetep ngakoni ora Islam. Ngene ae wis wacana kanggon maca syahadat, saksine RT lan RW. Begitu ana saksi RT lan RW, begitu kate dirawat wong liya gak gelem. Gak iso iki wis ana saksine RT lan RW. Nah itulah dakwah. Jadi mitqala habatin minal iman, dek itu ora bakal mlebu neraka. Itu. Nah makanya syarate iman itu kan kalau wingi kula jelasaken ana tingkatan dasar, yakni tingkat sangat dangkal, ada yang dangkal, ada yang dalam, ada yang sangat dalam. Nah, yang dimaksud di sini siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ngene iku wong sing dhek iku tingkatan imane sing penting duweni iman. Gitu. Sing penting duweni iman. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi gandengane khusyuk niku tawadhu lan khudu. Berarti kalau khusyuk dalam Al-Qur'an disebutaken fi sholatihim. Di dalam sholatnya, ketika sholat dia bisa khusyuk. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, menunggangi keledai, dan memenuhi undangan seorang budak. Dalam satu riwayat, suatu hari orang Bani Quraidah dan Bani Nadir menunggangi keledai
yang diikat dengan tali serabut dan di atasnya terdapat pelana. Ya. Yang di atasnya terdapat pelana, maksudnya Kanjeng Nabi panjenengan niku kan pemimpin. Nah, podo-podo numpak keledai niki lho. Enten pelananya. Nah, mesti tumpakane luwih enak. Gitu. Jadi tumpakane luwih enak. Tapi Kanjeng Nabi lebih suka keledai yang tanpa pelana. Karena apa? Karena satu, menyesuaikan dengan masyarakat, gitu. Masyarakat yang paling rendah. Yang kedua, dia dengan keledai tanpa pelana wis iso khusyuk. Gitu. Jadi wis iso khusyuk. Nah, di sini menggambarkan bahwa Rasulullah itu masih diundang budak pun dia hadir. Jadi gak gelem lek diundang karo wong khusus ya. Kemudian datang tapi lek wong sing budak ora gelem teko gitu. Makanya itu nek cara ilmu agama tidak membedakan gitu ya. Jadi tidak membedakan antara yang kaya dan yang tidak kaya. Semuanya sama gitu ya. Semuanya sama. Makanya nek panjenengan maca delok di medsos YouTube di India itu ada suku Dalit yang kastanya itu rendah. Nah, karena kasta rendah, ya makom rendah ya gak oleh masuk di tempatnya orang yang makomnya tinggi. Nah, karena itu dia merasa tidak diperhatikan, podo berbondong-bondong mlebu Islam. Ada 30.000 suku Dalit di India Selatan itu masuk Islam. Karena apa? Karena justru sing memperhatikan dia itu wong Islam. Gitu. Jadi wong Islam. Lah sing Hindu gak gelem memperhatikan. Gitu. Jadi mereka cenderung masuk Islam. Akhirnya pemerintahannya karena Hindu, dia akhirnya membuat peraturan-peraturan yang mendiskreditkan umat Islam. Padahal wong Islam di India 200 juta. Sing Hindu 800 juta. Jadi karena mayoritas kepingine wong 200 juta itu didiskriminasi. Ya, akhirnya negara-negara termasuk PBB itu mengingatkan jangan membedakan gitu ya. Sebab kalau membeda-bedakan banyak orang Hindu di tempat lain yang mereka itu minoritas. Nanti kalau didiskriminasi oleh orang lain bagaimana? Nah, itulah Islam tidak mengenal diskriminasi. Jadi Islam tidak mengenal itu. Okay? Jadi maksudnya apa? Rasulullah niku yo gelem numpak keledai. Keledai tanpa pelana ditawari karo suku ya. Jadi orang-orang Bani Quraidho niti niki mawon Kanjeng Nabi. Oh mboten, kula niki mawon, Bu. Niki pun penak. Nah, itu artinya apa? Orang itu kalau sudah khusyuk, keadaan apapun itu tidak mengganggu dirinya untuk khusyuk. Jadi orang itu kalau sudah makom khusyuk yang dihiasi dengan tawadhu lan khudu, maka dia akan berada pada makom dimanapun dia berada. Tempatnya sholat itu enak, empuk utawa atos kari serat itu padha ae. Jadi padha ae. Cuma kula niki biasa senengane geger ya pemajid sampean iki. Karpete lho, dengkul iki delamaan ngideki iku lara. Engko dengkule digawe sujud ya lara. Apa maneh bathuke iki. Sampe kula nate ten siji masjid iku
Aja ngundang aku maneh lek durung diganti karpete gitu ya. Repot iki ya. Ya bisa khusuk lek karpete empu lah iki sing angel lah gitu. Jadi makome itu makom yang kaya Kanjeng Nabi niku wae. Jadi makom awam niku gitu ya. Nggih kula jenengan sami mawon. Di omah jenenge sajadah itu ditumpuk 5. Baru sholat itu bisa khusyuk gitu. Ngoten mawon sih ditambahi spon maneh. Waduh. Tambah lek ngadeg kuwatir tiba mawon nek kempun gitu ya. Nah niku makom. Ya, cuma pancene kula niki biasa ngoten apa. Lek teko nang masjid ya apa tempat wudumu wis gak memenuhi syarat ngoten. Wani kula sale wong tuwa sing ngomong. Lah senom-nom ya kawan. Nggih. Mbok pilih enten pertanyaan. Monggo. Nggih. Pertanyaan pertama, ada sebagian ulama menyampaikan bahwa nanti pada awal bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu enten sing wis netepno tanggal 2 Sabtu. Tapi kita ngenteni keputusannya pemerintah hasil ru'yah itu. Jadi nanti malam Sabtu itu ada ru'yah di seluruh wilayah Indonesia gitu. Kalau berhasil maka Sabtu mulai poso. Kalau tidak berhasil itu baru Ahad mulai poso. Agar apa nih mengkoretkan ya, membaca surat Al-Fatihah, apakah kafiyahnya nopo kafiyai. Pada prinsipnya bahwa membaca suratul Fatihah itu kapan saja ya. Jadi tidak hanya pada awal Ramadan. Jadi prinsipnya membaca suratul Fatihah itu kapanpun ya, kecuali di waktu tertentu dan di tempat tertentu pastinya gitu. Tapi secara umum bahwa suratul Fatihah itu bisa dibaca sebagai amalan wiridan kita. Nah, bagaimana kalau pada awal Ramadan? Nah, awal Ramadan itu kapan? Ini wau dinone. Tapi awal dinane Ramadan niku nggih setelah ada pengumuman isbat bahwa Ramadan besok. Berarti malam itu kita sudah membaca. Utamakan membaca suratul Fatihah. Ya karena suratul Fatihah itu kan sari dari Al-Quran. Dan ada sarinya lagi Bismillah. Jadi ya nopo kaifiyae. Niki amalan ngeten niki kan amalan napa? Amalan yang khusus spesifik ya. Makanya nek enten lagu Jawa berkaitan karo Ramadan. Pokoke lek wis mlebu Ramadan sampai riyadin niku ati ku mek siji madhep marang Gusti Allah. Wis njaluk apa? Wis njaluk sembarang. Iku kula dikirimi kanca iku. Cuma lagune ya lagu Jawa gitu. Perlune apa? Ya anak putu supaya kepenak nembe mburi. Dadi ndek mburine akibate itu gitu. Nah itu kula ngrungokno iki ya seneng ya rada nangis gitu, dengan ungkapan-ungkapan itu. Dan ada sebagian lagi selama di bulan Ramadan
agar tidak makan makanan yang bernyawa kecuali di hari Jumat. Apakah itu juga untuk tingkatan khusyuk atau makom khudu? Pokoknya lewis bulan Ramadan niku walaupun buka karo sahur mek sak puluhan sego cukup. Ya sak puluhan sego. Kalau pikir-pikir lek kita niki nggo sak gelas banyu putih mari ngono sak puluhan sego wis marem. Waduh iki luar biasa. Ya. Apa maneh kate ora aja mangan makanan sing bernyawa ya. Ngrowot. Jadi posone poso ngrowot. Nah niki ya lek iso itu luwih bagus gitu ya. Karena itu banyak mengandung gizi. Jadi apa maneh lek wis mangan sego, wah iki lek wis kena diabetes. Tapi lek biasa digawe poso diabetes gak bakal munggah. Asalkan gak terlalu banyak. Tapi lek kebablasan ya masih poso ya pemane ketemu riyo jajane enak-enak. Waduh iki ijoli poso. Nah, jadi bukan makom ini bukan karena faktor makanan ya. Jadi makom khusyuk atau makom khawasul khawas. Jadi perlu saya sampaikan bukan faktor makanan ya. Ya jadi bukan faktor makanan, tapi faktornya adalah faktor hati. Jadi faktor hati. Jadi bukan faktor makanan. Makanya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan poso kaya diwajibno kanggo wong sebelum sira kabeh. Dadi sing diwajibno iku posone. Duduk modele poso. Jadi modele poso. Tapi lek bulan Ramadan poso saulan penuh ya ditambahi karo niat diet ya wong posone tok wis diet to. Ditambahi maneh ya. Wis aku golek poso wis mangan iwak tapi iwak sing daginge ora abang gitu. Ana sing ngoten menurut dokter gitu ya. Golek mangan daging sing abang kolesterole munggah. Lewis kolesterole munggah di delamaan iki cekot. Dadi lek wis tuwa iki ana ae. Kait mangan titik ngoten sono ae tandane cekot ngoten. Jadi bukan faktor makanan. Kalau faktor makanan itu adalah faktor kesehatan gitu ya. Jadi bukan faktor khusyuk, bukan karena faktor makanan, tapi itu adalah yang lain. Makanan itu adalah faktor kesehatan. Makanya oleh apa enggak ya bukone gule sate krengsengan ya oleh. Lalu pancene makomi pancen makom gule gitu ya. Tapi ya bentino ya ora apa-apa, tapi hati-hati gitu ya. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.